Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi. Pagi kembali. Mohon maaf Pak atas waktunya, mungkin mengganggu ya untuk aktivitas Enggak Bapak. apa-apa. Nah, di sini saya ditugaskan Pak untuk mewawancarai Bapak, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau boleh tahu, Bapak menjadi kepala sekolah itu sudah berapa lama ya Pak? Jadi kepala sekolah kurang lebih sudah 13 tahun jalan, tetapi di sekolah ini baru ke 5 tahun sekarang. Ya. Sudah lama ya Pak? Iya, Sudah lumayan. banyak pengalaman, kemudian suka dan duka yang Bapak rasakan Pasti. selama menjabat itu mungkin sudah banyak sekali. Iya. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana ya Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus rujukan moral? Cari tahu dulu mengapa masalah itu bisa muncul. Itu saja dulu. Ya. Cari dulu masalah. Ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dikaji, ditelaah, setelah itu baru ngambil tindakan. Tetapi tindakan tersebut ataupun bukan tindakan atulah naon istilahnya mengambil langkah. Tentunya harus dilandasi dengan hati nurani. Itu aja kuncinya. Dipertimbangkan Iya, dulu mungkin ya, Pak, pertimbangkan seperti itu. Iya. dengan hati gitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Melihat dulu permasalahan seperti apa, kemudian dimusyawarahkan dengan teman-teman dalam suatu forum diskusi dengan rekan sejawat, dianalisis, mengidentifikasi, berkolaborasi dengan forum sampai keputusan bisa diambil pada akhirnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kuncinya terletak pada satu, bermusyawarah. Jika permasalahan secara personal, maka langkahnya juga secara personal dulu dengan pihak-pihak yang punya kasus begitu. Terlihat dalam permasalahan tersebut, kemudian mengambil keputusan dan keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di setiap masalah punya tantangan, tapi di balik tantangan di sana pasti terlihat ada harapan. Pada saat keputusan pribadi bertolak belakang dengan forum, namun pada akhirnya harus mengambil keputusan sesuai dengan prinsip musyawarah, yaitu mufakat atau suara yang paling dominan atau suara Banyak. terbanyak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau saya tergantung konteksnya. Apabila konteksnya harus urgen, harus segera, itu mesti segera. Tetapi ada kadang kasus atau masalah yang dipandang ini bisa dikaji dulu gitu. Artinya ada yang urgensinya harus cepat dan tepat, ada juga yang ya bisa sedikit ada waktu, ada jeda waktu, tenggang waktu. Itu pun sama harus berdasarkan kajian. Lantas kalau berdasarkan jadwal,
bisa diatur sesuai dengan kondisi situasi di sekolah. Artinya kesiapan ataupun waktu yang diperlukan saya sebagai kepala sekolah juga itu konstituennya. Sebab tidak mustahil kan guru juga punya jadwal, punya agenda. Itu juga tidak mesti harus memaksakan karena kepala sekolah inginnya itu, enggak, harus dipertimbangkan juga dengan konstituen atau guru yang bersangkutan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya Pak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di rumah etika? Sangat ada, tergantung konstituen yang tadi. Ada orang yang terbuka, kemudian mahir berkomunikasi. Ada orang atau guru juga yang sedikit tertutup atau kuat memegang rahasia. Itu sangat berpengaruh. Artinya ada yang relatif mudah, cepat, tepat. Ada juga yang diperlukan hal-hal yang umpamanya dengan teknik-teknik tertentu. Dari semua hal yang disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Ya, baik, terima kasih. Pertama, harus lebih bijak, lapang dada, artinya sana terbuka pada saat terjadi kontrak antara keputusan pribadi dengan orang banyak. Di sini hati yang harus dipakai, harus jeli dalam melihat suatu permasalahan dan waktu yang tepat pula untuk menyelesaikannya. Jangan lupa di sana juga harus menjaga keharmonisan dengan rekan-rekan. Tetapi maksudnya harus dijaga. Apabila ada terjadi sesuatu yang rahasia, yang tidak perlu, jangan sekali-kali sangkai rahasia personal seseorang, walaupun dengan teman sejabat harus ada, tetap kita harus biasa menjaga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin Terima kasih, sama-sama. Semoga bermanfaat, semoga lancar dan sukses. Yakinkan ini bakal berdampak terhadap hasil belajar mengajar. Terima kasih, sama-sama. Selamat melaksanakan tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, saya Dewi Mandiani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Unit kerja saya dari SD Negeri 1 Karanglayung. Mohon maaf sebelumnya saya akan mengganggu aktivitas Bapak. Pada kegiatan wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Sekali lagi mohon maaf Bapak telah mengganggu waktunya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya dimulai Pak? Yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus rujukan moral? Terima kasih Bu Deimai dari SD 1 Karanglayung. Selamat datang di SD Negeri 2 Karanglayung. Dalam rangka wawancara tentang modul 3.1 tentang
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya. Iya, betul. Ya, tadi tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Nah, kalau saya di sini yang pertama mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Terus selanjutnya saya mengidentifikasi kenapa kasus tersebut bisa muncul dan menilainya dengan hati nurani. Yaitu untuk sementara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya itu. Jadi yang pertama Bapak mencari tahu dulu, Hmm. kemudian kasusnya kenapa bisa muncul gitu ya Pak? Iya betul. Diidentifikasi dulu gitu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, sikap saya itu mempertimbangkan segi kemanfaatannya. Terus yang kedua selanjutnya itu pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tetap diperhitungkan yang pertama tadi sebesar apa pengaruhnya, bermanfaatnya itu. Terus selanjutnya itu pengaruhnya itu apakah ada pengaruh untuk jangka pendek dan jangka panjang. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan hanya sebatas berdiskusi dengan rekan sejawat. Jadi guru itu di buku prinsip saya itu memimpin di sekolah ini, guru itu adalah mitra kerja. Jadi berdiskusi dengan rekan sejawat, terus juga menganalisis dan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, lanjut berkolaborasi dengan forum sampai keputusan bisa diambil. Jadi ada beberapa tahap, jadi tidak langsung pengambilan keputusan tanpa dasar dari kasus itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal apa saja ya? Ya. Saya menitik beratkan terhadap komunikasi. Jadi selalu intens komunikasi antara guru dengan guru, antara saya sebagai pimpinan di sekolah ini dengan guru, juga dengan stakeholder di lingkungan sekolah. Terus jika permasalahannya secara personal, maka akan dilakukan coaching antara saya dengan guru tersebut sampai guru tersebut atau sasaran tersebut itu menemukan solusinya. Ya. Jadi bukan saya yang menyodorkan solusi, tapi beliau yang mencari dan memutuskan untuk solusi akan seperti ini. Dan juga bisa saya menerapkan dengan segitiga restitusi. Lanjut bisa kalau menyangkut dengan orang banyak, ya, kalau misalkan dengan antara guru dan guru, juga dengan guru lain, ada juga kan ada guru bidang, ada guru agama dan yang lainnya. Kebetulan saya mempunyai 10 guru ya, 10 orang guru lain dari guru kelas dan dengan guru bidang. Nah, kami mengedepankan tadi musyawarah ya, ataupun yang paling efektif itu yang digunakan oleh saya itu dengan cara bermusyawarah. Bagus sekali. Kemudian nih ketika Bapak dalam pengambilan keputusan Pak, tentu banyak tantangan-tantangan yang Bapak rasakan. Nah, tantangan apa saja ketika dalam pengambilan keputusan seperti pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Iya. Pasti ketika memutuskan pasti ada tantangan, Iya. pasti ada eksesnya. Iya. Tapi saya kadang saya berpikir ketika saya memutuskan sesuatu, ada kekhawatiran dari diri sendiri yang muncul itu. Dan juga seringkali berpikir apakah keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat atau tidak. Jadi membutuhkan kepercayaan diri, keteguhan diri untuk pengambilan keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani selama ini? Ya. Kalau jadwal secara khusus, kita kan tidak tahu ada kasus itu hari ini atau besok atau lusa. Tapi prinsip saya ketika ada kasus itu sebisa mungkin diselesaikan pada waktu itu.
Jadi tidak menunda-nunda kasus. Saya sering memaksakan ketika ada kasus, satu kasus misalkan hari ini, mau tidak mau harus diselesaikan hari ini juga. Kalaupun ada acara dinas ya, yang tidak bisa ditinggalkan ya, dan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, maka saya selalu merencanakan mencari waktu yang sangat tepat supaya tidak ada miskomunikasi. Kita tahu bahwa satu kasus didiamkan 1, 2, 3 hari pasti nambah kasus-kasus lain. Iya. Diambil secara cepat. Iya gitu. Yang saya sering dilaksanakan seperti itu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor lainnya yang mempermudah Bapak ketika pengambilan keputusan termasuk kasus-kasus di rumah etika? Kalau faktor-faktor ya yang mempermudah ya. Iya. Nah yang pertama pentingnya berkomunikasi dengan rekan. Ya. Jadi tetap rekan juga ketika pengambilan keputusan itu dilibatkan, selalu dilibatkan. Kita tahu bahwa di sekolah itu tidak junior dan senior semua, ada variatif ya, ada yang sudah lama bekerja, terus juga usianya yang lebih. Karena saya meminta pandangan dari beliau, juga memilih waktu yang tepat. Ya. Jadi tidak ketika ada kasus sedang panas langsung diselesaikan, tidak. Jadi minimal ada komunikasi dulu, diredakan dulu emosinya, terus mencari suasana yang nyaman, baik itu penyelesaian kasus yang sangat sederhana sambil kita makan-makan, sambil kita berkomunikasi. Jadi jalin dulu keakraban, baru di sana diselesaikan kasus-kasusnya. Kalaupun kasus itu tidak terlalu berat. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan atau pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di rumah etika? Ya. Dari pengalaman ya, dan dari diskusi barusan ya, kita harus hati-hati dalam penyampaian informasi. Jangan sampai ketika ada informasi yang belum tentu keabsahannya kita dilontarkan dan jadi keputusan. Itu yang pertama. Kita juga harus bisa memahami situasi dan kondisi baik dari guru-guru itu. Kadang guru itu yang ketika waktu itu sedang tidak enak badan, terus juga yang sedang punya masalah, itu juga jadi bahan pertimbangan dan jadi bahan dasar untuk memilih waktu. Ya. Terus juga yang terakhir ya, sebagai kepala sekolah, sebagai guru-guru harus bisa mengontrol emosi. Ya. Karena tahu bahwa pekerjaan kita itu tidak hanya mengajar, pekerjaan itu tidak hanya di sini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang menunggu yang membutuhkan fisik yang kuat, kesehatan yang lebih, dan juga emosi juga yang itu yang pengalaman saya yang diambil di hari ini ketika kita berkomunikasi. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dan pertanyaan dari saya cukup sekian, dan juga ada tempatnya, dan juga saya bisa mengikuti sampai kita selesai dengan pembelajaran yang saya bisa mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman saya dan mereka. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.